Bakti Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, selamat malam, terimalah salam kasih dalam nama Soti Ageng Hotu dibuka. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada hari Duduk. ini, Selasa 14 Mei 2024, Grup Anjang Sana Edaka Surabaya kembali menyelenggarakan acara pembacaan Parita Kesembuhan melalui Zoom dengan tujuan semoga pembacaan Parita Kesembuhan ini dapat memberikan ketenangan batin yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Adapun nama saudara-saudara kita yang sedang sakit adalah sebagai berikut. Bapak Agus Sutardi, Surabaya. Bapak Amin, Surabaya. Bapak Angka Wijaya, Surabaya. Bapak Budi Hartanto, Surabaya. Bapak Calvin Wijaya Johan, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D408. Bapak Datsun Angkasa, Rumah Sakit Adi Husada Undaan B306. Bapak Didi Haryadi, Jakarta. Bapak Effendi, Gading Serpong. Bapak Gunadi Kongjoyo, Mojokerto. Bapak Harjawandira, Surabaya. Romo Harvey, Surabaya. Bapak Iwan S, Makassar. Bapak Jeffrey Canda Gunawan, Malang. Bapak Kianto Susilo, Malang. Bapak Kwok Soni Surya di Jakarta. Bapak Liao Wimin, Bogor. Bapak Lee Guanhin, Singaraja, Bali. Bapak Lim Bonjuk atau Suparman, Surabaya. Bapak Mario Gunawan, Rumah Sakit Pertamedika, Tarakan. Bapak Mus Mualim, Malang. Bapak Rudianto Ciswandi, Singaraja, Bali. Bapak Sianto, Jakarta. Bapak Sukrisno, Surabaya. Bapak Susanto Jaya, Bandung. Bapak Tan Hok Liang, Solo. Bapak Chua Chonggi, 66 tahun, Mojokerto. Bapak William, Surabaya. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Wongso Dipo Wahyudi, Tabanan, Bali. Bapak Yudi Dwi Tirta, Jakarta. Bapak Yunadi, Surabaya. Ibu Ari Chandrawati, Bali. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Kristina Jo, Singapura. Ibu Dewa Ayu Novayanti Wibawa. Ibu Diah Dewi Puspa, Surabaya. Ibu Elisa Gading Serpong. Ibu Ernawati, Jakarta. Ibu Velan, Surabaya. Ibu Herlina Toli-Toli. Ibu Inge Pangestu, Denpasar, Bali. Ibu Kenny Prawira Sudarga, Bogor. Ibu Ko Fung Mei, Bandung. Ibu Lani Wijaya, Surabaya. Ibu Laupi Hua, Surabaya. Ibu Liana, Surabaya. Ibu Lilik Sukatio, Surabaya. Ibu Linda atau Chang Lianlan, Gading Serpong. Ibu Lisa Binui, Surabaya. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Lolianawati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D212. Ibu Lo Paucen, Gading Serpong. Ibu Luisa Mintaria, Surabaya. Ibu Lu Huijien, Sumatera Utara. Ibu Lu Huiping, Surabaya. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Niketut Candrawiratmi. Ibu Nita, Jakarta. Ibu Po Mikun, 96 tahun, Denpasar. Ibu Ratna Kusuma Himawan, Surabaya. Ibu Samsiah, Pontianak. Ibu Serliani Wiganda, Jakarta. Ibu Siswati, Jakarta. Ibu Sri Lani Hartanto, Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto, Surabaya. Ibu Tan Kim Lian Nyo, Bogor. Ibu Cencen, Bali. Ibu Cho Moi Moi, Jakarta. Ibu Triwulan Handayani, Bekasi, Jawa Barat. Ibu Foni Yapari, 73 tahun, Makassar. Ibu Waluyo, Surabaya. Ibu Yuli, Jakarta. Nyonya Lilian Ing, Jakarta. Nyoman Kurniawati, Surabaya. Saudara Joti Anggoro Pratama, Tangerang. Saudara Liki Chandra, Surabaya. Saudara Nawasena Disyananda Iskandar, Jakarta. Saudara William Diki Chandra,
adik dari Samanera Abisarano, Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, saudari Karin, Jambi, saudari Karolin, Sakit Autoimun, Surabaya, saudari Jelin di Rumah Sakit NUH Singapura, saudari Jenny Swan Pranoto, Surabaya, saudari Jessica Gading Serpong, saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali, saudari Shirley Lee, Jakarta Utara, anak Leon, Surabaya, anak Ricardo Budilarto, Surabaya. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian acara pembacaan Parita Kesembuhan ini dengan konsentrasi yang baik. Semoga dengan kekuatan pancaran cinta kasih dan pembacaan parita-parita suci yang kita bacakan bersama-sama ini, saudara-saudara kita yang mengalami sakit dapat segera sembuh dan sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali. Untuk menjaga kekusyukan selama acara pembacaan parita, semua partisipan dimohon untuk mengaktifkan kamera dan memposisikan mic dalam kondisi mute. Pembacaan parita pada malam hari ini dipimpin oleh Samanera Damarato. Mari kita bersama-sama mengucapkan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami Yamaha Komayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Sata Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasawakasanggang Abhipujayama. Selanjutnya pembacaan parita dipimpin oleh Samanera Damarato. Kepada Samanera kami persilahkan. Bisa diulang tadi. Tadi ada jaringan nih kendala. Selanjutnya pembacaan parita kesembuhan dipimpin oleh Samanera Damarato. Ya, baik. Marilah kita semuanya, Bapak Ibu Romo Ramani, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya yang ada di Zoom meeting ini, kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada. Kita bersama-sama membacakan parita Tirta orang sakit dengan tujuan atau berharap aspirasi kita semoga yang sakit ini, yang sedang menderita sakit, mereka semua bisa sembuh, bisa ikut bahagia kembali, dan masih bisa untuk berbuat baik. Ya, mari kita bersama-sama bacakan parita diawali dari Wandana. Handamayang Buddha Sabagawato Pubbabagana Makarang Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma
sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho, Wijjacarana sampanno sugato lokawidu, Anuttaro purisa dhamma sarati, Satta dewa manusanang buddho bhagawa ti. Suwakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo, Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo, Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo, Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala, Esa bhagavato sawaka sanggo, Ahuniyo pahuniyo dakiniyo anjalikaraniyo, Anuttarang punyaketang lokasa. Ti nati me saranang anyang, Buddha me saranang warang, ete nasacawa jena, sotite hotu sabbada. Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, ete nasacawa jena, sotite hotu sabbada. Nati me saranang nati me saranang anyang, sanggo me saranang warang, ete nasacawa jena, sotite hotu sabbada. Yang kinciwitang idawa hurangwa, sage suwayang ratanang panitang, nano samang ati tathagatena, idampi buddhe ratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, kayang wiragang amatang panitang, Yadda jaga sakya muni samahito, nate nadame nasamati kinci, idampi damme ratanang panitang, ete nasace nasuwati hotu, yang Buddha seto pariwarnai sucing, sama dimanantarikan nyamahu, sama dinate nasamo nawijati,
idam pidame ratanang panitang ete nasace nasuati hotu ye pugala atasatang pasata catari eta niyuga nihonti teda kiniya sugata sasawaka ete sudinna ni mahapalani widam pisangge ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu yeso payuta manasa dalena nika minogo tamasa sanamhi Tepatipata amatang wigaiha ladha mudhani boting bun jamana widam pisanggi ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata citta yatike bawasming Teki nabija awirul licanda nibanti dira yatayam padipo idam pisanggi ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu metanca sabalokasming manasambhawaye aparimanang udang ado catirianca asambhadang awerang asapatang titancarang nisinnowa sayanowa yawata sawigatamido itang sating aditeya Brahma metang wiharang idamahu ditinca anupagamma silawada sanin nasampano kami suwini yagidang nahijatu gabbaseyang punareti ti Bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriang piti pasadi bojangga catata pare samadupe caka bojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahuli kata sangwatanti abinyaya nibbanaya cabodhya ete nasacawajena sotite hotu sabbada ekasming samayena to mogalanan cakasapang gilane dukite diswa Bojangge satta desai te catang abinanditwa roga mocing sotang kane ete nasacawajena sotite hotu sabbada ekada dhammarajapi gilanyena bipilito cunda tere natanyewa Bhana petwa nasadarang samoditwa ca abada tamhawota sitanaso vete nasacawajena sotite hotu sabada pahinate ca abada tinanam pimahesinang magahata kilesawa patanopati dhammatang ete nasacawajena sotite hotu sabbada sakatwa buddharatanang osatang utamang warang hitang dewa manusanang buddha tejena sotina nasantu padawa sabbe dukawu pasamentu te
sakatwa dhammaratanang osatang utamang warang parilahu pasamanang dhammatejena sotina nasanto padawa sabe bayawu pasamento te sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang ahuniyang pahuniyang sanggateje nasotina nasanto padawa sabe roga upasamento te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadda soti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadda soti bhavantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanggano bhavena sadda soti bhavantu te sadu sadu sadu. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh Samanera Damaratu. Ya baik, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang hadir di sini. Tadi kita sudah bacakan parita suci, tirta untuk orang sakit, bacakan parita suci untuk orang yang sakit. Sekarang kita melatih batin kita sedikit berbuat baik lagi atau maksud saya menambah perbuatan baik lagi dengan bermeditasi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang posisinya duduk, ubah posisi duduknya yang senyaman mungkin. Maksud saya, posisi badannya senyaman mungkin, serileks mungkin. Mungkin yang duduk bersila, bisa duduk bersila, setengah teratai atau teratai penuh. Pandangan wajahnya, kepalanya menghadap ke depan, tidak membungkuk, tidak miring kanan kiri, semua menghadap ke depan lurus. Posisi tangan bisa di atas lutut atau di atas pangkuan, tangan kanan di atas tangan kiri. Sekarang perlahan matanya dipejamkan. Rasakan semua bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya disadari. Tidak ada yang namanya tegang, semuanya rileks. Pada meditasi kali ini kita menggunakan objek meta bhawana atau pengembangan cinta kasih. Dalam hati diucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga yang sedang sakit bisa kembali berbahagia. Semoga yang sedang sakit bisa kembali berbahagia. Semoga yang sedang sakit kembali berbahagia.
diucapkan dalam hati terus-menerus bila ada gangguan yang bukan dari dalam diri kita seperti suara, serangga yang mengganggu kita, tidak perlu diperhatikan. Kembali ke objek kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Diulang terus-menerus, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bila rasa sakit muncul, rasa gatal, tidak nyaman, pikiran yang masa lalu muncul, keinginan yang akan datang muncul, diperhatikan, lalu kembali ke objek utama kita, yaitu meta bawana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Diulang terus-menerus, meditasi kita lanjutkan. Ya, diulangi terus-menerus. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mungkin yang misalnya kepalanya membungkuk, menghadap ke bawah, perlahan kepalanya diangkat, menghadap ke depan, dengan penuh kesadaran, disadari, lalu matanya dibuka perlahan, meditasi kita akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Setelah kita melakukan pembacaan parita dan meditasi, marilah kita bersama-sama sejenak menyimak anusasana dari Samanera Dhammaratu. Ya baik, semuanya tangan depan dada beranjali. Kita tujuannya menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatahapi rahado gambiro vipassano anawilo ewang damani sutwana vipasidanti panditati. Bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para bijaksanawan menjadi tentram bila mendengarkan Dhamma. Dikutip dari Dhammapada Pandita Waga, syair ke-82. Ya baik, Bapak Ibu, sorry, maaf, maksud saya Romo Pandita, Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya, namo buddhaya. Ya. Pada malam hari ini, saya diajak ikut bergabung kegiatan tiap malam ya, Anjang Ya. Sana. Selasa malam. Oh, tiap Selasa malam. Selasa malam. Oke, tiap Selasa malam. Nanti semuanya CF ini aktif ya, maksudnya lagi penuh kesadaran mendengarkan tiap Selasa malam. Saya waktu pertama kali lihat, saya heran. Namanya bagus sekali, guys. Wah, berarti ini event ini atau kegiatan ini mungkin pikiran saya anak-anak muda semua ya. Pertama kali mendengar namanya, guys. Wah, ternyata grup Anjang Sana Edaka Surabaya. Wah, keren sekali. Jadi pikiran saya, eh, grup Anjang Sana ini anak muda semua ternyata. Sepertinya saya yang paling muda ya. Betul. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Samanera Dhammaratu, saya aslinya dari Kota Palu. Sekarang saya berpendidikan di STB Kertarajasa, sudah semester 8, sedang menyelesaikan atau sedang mengerjakan tugas akhir. Jadi waktu kembali lagi yang cerita awal, waktu saya eh, melihat video-video sebelumnya di YouTube, grup Anjang Sana Edaka Surabaya, ternyata videonya yaitu di mana para biku Samanera Tasilani diajak, diminta bacakan parita buat orang yang sakit. Ini salah satu perbuatan baik bagaimana kita mengembangkan meta, karuna, cinta kasih, kasih sayang kepada teman kita, sahabat kita yang sedang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya yang hadir di sini, ya kita pasti mengetahui, kita pasti memahami bahwa hidup ini eh, ada berapa ya kira-kira ya? Tua, sakit, mati. Lahir, tua, sakit, mati. Tapi awalnya dari lahir. Lahir. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, kita kadang sudah mengetahui, sudah memahami. Kita ini sudah lahir ya, kita dulu waktu baru lahir, masih bayi, masih imut-imut, masih dicubit-cubit pipi kanan kirinya, masih masih awal, baru start, awal baru lahir. Terus mungkin semakin naik umur atau mungkin dalam waktu itu kondisinya belum, kalau mungkin masih bayi cuma menangis ya, oe-oe ya kalau sakit. Tapi begitu sudah punya kayak
pemahaman tentang, oh ini sakit, ini menderita. Tahap kedua, oh sakit. Mungkin nanti yang sudah, maaf maksud saya ketika dia sudah memahami tentang sakit, sudah masuk masa remaja, ya masuk ke level atasnya lagi, tua. Ya, saya balik. Lahir, lahir, bukan lahir tua, bukan lahir tua sakit ya, tapi lahir sakit dulu, baru tua. Nah, sudah tua. Kalau tua sudah pasti sakit-sakitan. Jangankan mungkin orang tua ya. Ini sedikit candaan. Mungkin ada bahasa kerennya itu saya baru tahu. Baru tahu beberapa tahun yang lalu. Ada namanya remaja jompo. Saya tanya ke temanku, apa ini remaja jompo maksudnya? Oh, remaja yang sudah sakit-sakitan. Remaja yang sudah apa-apa capek, apa-apa, aduh, mengeluh sakit, capek. Aduh, ini sama dengan waktu saya masih SMA ini, belum memahami tentang teknik meditasi, teknik cara duduk posisi meditasi yang benar. Jadi kita waktu masih muda, disuruh meditasi saja. Duduk itu bersila. Kalau bukan begini, begini. Nah, ketika duduk begini, ditekan, kayak ada penekanan sedikit mungkin di bagian mana itu. Pokoknya kalau bukan bagian paha, bagian lutut. Nah, jadi begitu disuruh meditasi, ayo kita meditasi ya 30 menit. Wah, mungkin baru di situ saya menyadari. Mungkin waktu saya SMA itu saya sudah remaja jompo sudah. Kenapa? Begitu habis meditasi, pura-pura ke WC. Aduh, izin ya ke WC ya, Romo ya. Sampai, jangan kan jalan ke WC. Begitu berdiri saja, dari duduk bersila kita berdiri. Sudah gini-gini kaki, pincang. Wah, remaja jompo. Mungkin di sini yang saya bilang tadi, ya senior-senior saya, maksudnya dalam umur, sudah senior saya semua. Umurnya di atas saya. Wah, kalah saya dulu waktu masih muda ya. Tua, sakit. Habis itu, terakhir, mati. Saya tidak mau bahas kematian ini, saya tidak mau bahas. Nanti, saya takutnya dari berapa orang ini ya? Dari 33 nanti jadi dua mungkin. Tinggal saya dengan, tinggal tiga. Mungkin tinggal saya dengan CEV dengan Romaidi nih. Wah, sama Nera bahas kematian terus ini. Ay, payah nanti sama Nera ini, bahas kematian. Kita di sini mau mendengarkan dhamma, bukan dengarkan kematian. Nanti ditakuti kematian. Ya, kita sebagai umat Buddha memahami ajaran Sang Buddha, hidup ini adalah duka, apa-apa duka. Kita memahami apa itu duka, sakit, mati, duka. Tapi kita juga jangan cari duka, jangan cari penderitaan itu sendiri. Tetap kita memahami, kita pahami lalu kita banyak-banyak berbuat baik. Kalau kita sudah tahu ini sakit, ini mati ya, kita banyak macam kita punya keinginan ya. Awal mulai dari keinginan yang bikin kita sakit, yang bikin kita menderita. Nah, tentang sakit ini, kadang juga dulu kalau eh, saya masih atau kita masih kecil, mungkin zaman umur-umur gen-gen zaman dulu, kalau kita minum es krim, atau minum-minum minuman yang manis-manis, biasa itu orang tua itu, manis ya, manis, cari penyakit, cari penyakit. Oh, cari sakit ini, cari sakit. Nah, betul. Waktu zaman saya itu, begitu kita sakit, waduh, Mbak Diam di, bukan Mbak Diam Diam, apa ya bahasanya itu, maaf, masih logat. Maksud saya itu, kita diamkan penyakit kita. Jadi kalau batuk itu, karena saking takutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Kenapa? Kalau ketahuan kita sakit, kita membuat penyakit baru. Maka kita kadang diam-diam kan. Kalau saya pribadi dulu sakit, saya diam-diam. Saya sakit ini, sakit itu, saya diam-diam. Ya takut nanti dia, es krim terus, minuman terus, gorengan terus. Wah, bukan tambah sehat, tapi tambah sakit kita punya batin. Nah, maka dari itu, eh, malam hari ini ada
mungkin ada lima resep ya. 5 resep kita ini supaya kita itu tetap sehat, tidak sakit. Yang pertama yaitu membuat batin kita menjadi tenang. Maksudnya bagaimana membuat batin kita menjadi tenang? Mungkin saat atau kita di suatu tempat, pikiran kita kacau, mungkin biasanya itu pemimpin puja bakti, kayak mungkin Romo ya, dulu waktu awal-awal, kadang kita itu tidak tenang, grogi, atau sebagai macamnya. Itu salah satu contoh. Mungkin ya sekarang ya saya kenal beberapa Romo Pandita, mungkin awal mulanya seperti itu. Tapi mungkin di para bapak, ibu, para umat awam biasanya, misalnya nih mau pergi pesta, wah sudah dandan, mungkin yang bagian perempuan sudah dandan, cantik-cantik, bibirnya sudah merah, oh, pokoknya sudah wah cantik sekali. Ini tinggal naik kendaraan ini, sudah siap ini, pergi pesta. Begitu sampai pesta, langsung dia cubit biasa suaminya. Tadi kau sudah kasih mati tidak kompor, kau sudah matikan tidak apa segala macam. Kacau pikiran. Pikiran menjadi kacau. Begitu pikiran kacau, tidak selera makan. Pengen cepat-cepat pulang. Masih untung kalau masih untung kalau makan di pesta tersebut. Kalau duluan pulang, ya penyakit baru. Sakit, mungkin asam lambungnya naik, segala macam, sakit perut. Itu batin kita kadang tidak tenang atau gelisah. Jadi itu yang membuat kita sakit. Mungkin kalau misalnya ada suatu hal yang membuat kita itu menjadi apa ya, tidak tenang atau stres begitu. Itu juga membuat pikiran, membuat badan kita menjadi sakit. Semua berawal dari pikiran. Apa akibatnya kalau pikiran kita kacau? Stres. Stres adalah penyakit batin yang mengganggu dan merugikan kita. Ya, masih untung kalau stresnya bisa diatasi. Kalau tidak bisa diatasi, ya kita jadi sencingping. Sorry maaf maksud saya, jadi gila. Kalau kita gila, ya tidak diurus sama orang-orang, hanya diketawakan orang-orang. Nanti ada pertanyaan lagi nih. Tapi sama nih orang gila di sana, di situ, bahagia, ya silakan. Kalau mau jadi gila, kan bahagia terus ya. Tapi jangan, tidak bisa berbuat baik banyak-banyak. Ya, lalu bagaimana cara kita membuat batin kita tenang? Ya salah satunya dengan meditasi. Dan tadi duduk, tenang, diam, rileks, menjaga pikiran kita, tidak ke sana kemari. Makanya tadi di awal saya katakan, jika ada pikiran masa lalu muncul, atau keinginan yang akan datang muncul, ditunda dulu. Kita tunda dulu supaya eh, pikiran kita tenang, konsentrasi dalam meditasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengontrol keinginan. Awalnya dari mana juga? Kadang pikiran ya. Misalnya, keinginan yang apa, saya mau beli ini, beli itu, mau makan ini, makan itu. Kalau misalnya tersanggupi, terpenuhi keinginannya, batinnya senang ya, tenang ya. Tapi kalau misalnya keinginannya tidak bisa di apa cakupi atau dijangkau keinginannya, ya kembali yang pertama lagi, stres, bisa gila, bisa jengkel. Kalau jengkel sudah, pikiran kacau, marah, tiba-tiba sakit. Itu yang di dunia nyata atau realita, ketika keinginan kita tidak eh, tersanggup tersanggupi, tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu namanya keinginan. Wah, sudah. Itu kadang kita jadi down, jadi bahasa gaulnya itu galau. Kalau galau, apa ya bahasa galaunya itu ya? Ya, galau lah, tidak mood. Nah, karena tidak mood itu buat kita juga
jadi sakit. Makanya tahan kita punya keinginan ini. Tahan keinginan kita. Atau misalnya mungkin anak muda, ada dulu bahasa anak muda begini. Saya tadi apa kalau misalnya keinginan belum tercapai, keinginan belum banyak, tidurlah supaya dapat mimpi. Begitu dapat mimpi, kejarlah itu mimpi. Nah, itu kadang itu bahasa candaan ya. Tapi kalau kita meninjau yang secara serius, kita tidur supaya bermimpi, mimpinya kita dapatkan dan kejarlah itu mimpi. Masih untung Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau mimpinya itu dunia realita. Kalau tidak realita, oh saya bermimpi tadi, saya mau terbang ke bulan atau ke Mars. Begitu dia mau kejar mimpinya, wah, dia mimpi terus ke Mars, tidak dapat keinginan. Itu mungkin tidak terlalu realita. Mungkin realita selain itu, saya mimpi atau keinginan dapat rezeki, banyak uang, segala macam. Nah, ini realita kadang yang biasa saya lihat, keinginannya banyak, mau ini, mau uang, mau harta, segala macam, mau materi. Lalu dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak kerja, dia cuma diam-diam duduk, segala macam. Apakah akan mendapatkan uang? Tentu tidak ya. Ya. Tidak ya. Sama saja juga saya memisalkan atau mencontohkan, ya kita kadang pai-pai ya, pai-pai. Eh, pai-pai ke Buddha Rupang, ke Kuan Im, segala macam. Semoga saya sehat, semoga saya sehat, semoga saya sehat. Nah, begitu dia pai-pai, semoga saya sehat, semoga saya sehat. Pulanglah sudah. Ya mungkin makanannya tidak dijaga, tidak dikontrol, pikirannya segala macam. Yang membuat dia sakit. Apa gunanya kita pai-pai tadi ya? Maka itu salah satu membuat pikiran kita menjadi tenang dan kita munculkan yang namanya semangat, wirya. Nah, yang ketiga adalah kita mengetahui makanan yang sesuai untuk tubuh kita. Yang ketiga yaitu makanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, yang tadi di awal, kita kalau misalnya keinginan atau pikiran, kita mau pengen makan ini, makan itu, makan yang tidak sesuai untuk tubuh kita, ya membuat diri kita jadi sakit. Maka kita biasanya para biku sama nira, sebelum kita makan itu, menyantap makanan, biasa kita baca perenungan. Pati sangka yoniso pindah patang pati sewa mine wadawayana madayana. Iya kan? Sering didengarkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesungguhnya saya makan dana makanan ini bukan untuk kesenangan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk menggemukkan tubuh, juga bukan untuk memperindah diri. Tetapi kita makan ini hanya untuk menjaga kelangsungan, agar tubuh kita ini tetap sehat. Tujuannya menghilangkan rasa lapar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maksudnya kita mengetahui makanan yang sesuai apa? Ya, mungkin waktu semisal di usia yang sekarang ini ada yang tidak cocok dengan asam-asam, ya jangan makan yang asam-asam. Jangan makan yang pedas-pedas. Nanti sakit lambung, sakit mah, GERD. Kalau mungkin ada penyakit kayak diabetes ya, kurangi makan gulanya, makan yang manis-manis kurangi. Jangan mengikuti anak-anak muda sekarang. Oh, makan makan yang manis biar kamu terlihat manis. Ya mungkin semisal kita ikuti itu ya, nanti kita cepat selesai menghadapi hidup ini. Jangan makan yang manis-manis. Nanti kita penyakit diabetes muncul. Terus penyakit apa lagi? Kolesterol, darah tinggi. Kita menjaga makanan, pola makan kita.
mungkin ada satu ketika, ada sedikit cerita. Ada waktu dulu ketika saya masih di Palu, muncul ada kayak gosip. Oh, orang ini dia sudah sakit-sakit, tapi dia tetap makan yang tidak sesuai. Saya tanya, apa itu? Oh, orang si A ini dia makannya, sorry, dia ada penyakit kayak diabetes, penyakit gula. Tapi dia sudah paham sakitnya, dia sudah tahu sakitnya, penyakitnya dia sudah tahu. Lantas ketika misalnya ada acara makan-makan atau lagi makan, dia tidak melihat, dia tidak melihat kebutuhan tubuhnya. Dia hanya menyantap, tetap dia menyantap keinginan dia. Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya. Jadi kalau kita makan itu, kita melihat kita punya kebutuhan, bukan keinginan. Jangan, kalau kata orang dulu itu, jangan mau dibodohi sama lidah kita. Ya kan? Nah, kalau kita dibodohi sama lidah kita, itu istilahnya kita itu ya dikendalikan sama lidah. Oh, saya pengen, kalau bahasanya itu, wah, saya pengen makan, saya lagi ngidam nih, mau makan kayak mangga, ya kan? Itu kenapa saya kepikiran makan mangga? Ya, makan yang asam-asam, makan mangga, ngidam. Oh, saya pengen, lidah saya pengen makan ini, makan itu. Tapi dia tidak tahu akibatnya. Itu yang membuat kita menjadi sakit. Maka, yaitu yang ketiga, makanan yang sesuai atau mengetahui makanan yang sesuai untuk tubuh kita. Yang keempat adalah mengatur waktu. Maksudnya ini mengatur waktu bagaimana? Ya, kita mengatur, kita memanajemen waktu kita. Memanajemen waktu kita agar kita itu menjadi disiplin. Kapan kita bangun pagi, bangun tidur dari pagi. Setelah bangun tidur, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus olahraga dulu atau langsung mandi dulu? Diatur waktunya, diatur. Kayak kalau mungkin di bagian kepemimpin pemimpin dalam puja bakti atau pemimpin wihara biasanya memanajemen atau mengatur rundown acara ya, atau istilahnya itu schedule. Diatur waktunya. Saya makan harus jam berapa, terus saya bekerja sampai jam berapa, jangan sampai terlewat. Atau juga eh, setelah mungkin sudah sore hari, saya mandi jam berapa, diatur waktunya. Chanting, meditasi, segala macam. Kita atur waktunya agar kita tetap juga sehat. Jika kita tidak mengatur waktu tersebut, oh, saya habis mandi nih, sorry, mungkin habis saya melakukan ini, melakukan itu, nah waktunya bersenang-senang, segala macam. Nah, itu yang membuat kadang kita ya lupa waktu, tidak tahu diri untuk waktu. Mungkin sudah larut malam, sudah waktunya tidur, ya terlewat tidurnya. Lantas begitu besok pagi bangun masih ngantuk atau badannya kurang fit, atau bahasa di kedokteran katanya ada, sorry, kok kedokteran? Maksud saya ada penyakit Indonesia namanya angin duduk ya, angin duduk. Nah, atau masuk angin, kan jadi sakit, kita jadi menderita. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah mengendalikan indria-indria kita. Atau dalam bahasa palinya yaitu indria samwara. Bagaimana kita menjaga indera kita. Ya, contoh kecilnya kayak mungkin tentang lidah kita. Kita menjaga, mengendalikan lidah kita supaya tidak terjerumus. Atau mungkin dari mata turun ke lidah. Mungkin begitu lagi naik motor atau lagi naik mobil, lewat mungkin pedagang-pedagang, wih, uh, ada apa misalnya makanan-makanan, sate, nasi goreng, ya mungkin kalau sesuai kebutuhan nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah kenyang, habis makan malam, lihat lagi,
Wih, ada seafood nih, ada kerang nih, ada lobster, kepiting, segala macam. Padahal sudah selesai makan. Dari mata turun ke lidah. Nah, dari lidah ini sudah, uh, sepertinya enak nih ya. Turunlah, disupportlah dari hidung, dari ke bau-bau aroma-aroma. Disupport dari hidung, dicium. Wah, aromanya ternyata enak nih. Suka nih. Timbullah dia punya pikiran. Ah, cocok lagi, mau makan lagi. Ya, padahal sudah makan yang sudah selesai makan. Atau contoh lainnya, misalnya tidak menjaga diri kita dalam makan, misalnya, wah, duriannya bagus bentuknya. Padahal kita sudah tidak bisa makan durian. Sudah waktu yang bukan untuk makan durian. Durian, wah, warna duriannya bagus, kuning, mentega, aromanya harum. Makanlah. Gitu makan, wah, tidak kira nih, tidak mengendalikan pikirannya. Wah, enak, enak, enak. Lidahnya juga ikut support. Enak nih, enak, enak. Lantas begitu makan terlalu banyak yang bukan untuk tubuh kita, sakit lagi. Nah, selain itu juga menjaga indera ini ya terutama untuk batin kita. Misalnya tidak cepat iri, mungkin begitu lihat orang lain senang, sudah disupport sama mata, pikirannya disupport sama mata, pikirannya mulai jengkel, benci. Nah, ikutlah lidah, lidah mencela ke sana kemari, membicarakan, mengomong-omongkan. Wah, tidak suka ini, tidak suka si itu, si ini, si itu tidak cocok, tidak bagus. Nah, ketika kita mendapatkan karma juga kita dibicarakan, kita dicela segala macam, kita jadi down. Dan kita menjadi sakit lagi. Maka dari itu, kita di sini yang sehat, ada 5 cara untuk kita tetap sehat. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama, menjaga batin kita menjadi tenang, mengontrol keinginan kita agar maksudnya sesuai dengan kemampuan, keinginan kita. Yang ketiga yaitu makanan yang sesuai. Makanan itu makan yang dibutuhkan, bukan keinginan. Yang keempat, mengatur waktu, memanajemen waktu kita. Dan yang kelima, indria samwara atau menjaga indria kita. Demikian, saya harapkan juga mungkin yang sedang sakit, semoga Anda semua yang sedang sakit tadi itu bisa kembali sehat, kembali pulih, dan bisa berbahagia lagi. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Samanera Damarato atas anusasananya. Semoga juga menjadi reminder bagi kita 5 langkah dari Samanera tadi supaya kita semuanya tetap sehat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak pesan dari Suhu Kasin. Pada Suhu Kasin, dipersilakan. Dibuka dulu Suhu mic-nya. Terima kasih saudara kita Evi yang luar biasa malam ini, dan yang kami muliakan Samanera Damarato. Yang saya hormati para Romo Ramani, serta yang saya kasih sahabat-sahabat kita dimanapun berada, meskipun ada sahabat kita yang malam ini, saat ini, terganggu oleh suatu kesehatan, tentu tidak usahlah khawatir. Tadi juga Samanera juga mengeklaim bahwa beliau adalah yang paling muda. Ini adalah suatu regenerasi estafet untuk pengadaran nanti selanjutnya. Tentu yang senior ini, yang relatif usianya lebih tua, bisa menjadi keteladanan. Yang mulia Samanera mengatakan, beliau masih mengatakan kalau di
ada bahasa gaul, ada bahasa apa. Kalau di GAIS ini semuanya kita tidak usah khawatir. Meskipun kita bicara soal mati, karena kalau di istilah GAIS ini mati ini adalah makan tidur, kia pagun. Itu tidak ada masalah, karena kalau memang waktu COVID ya kia pagun, ya toh. Yang katakan tadi ada galau, memang di kalangan sekarang ini ada yang galau itu betul-betul secara pemikirannya konslet terganggu. Namun bahasa gaulnya sekarang anak-anak muda itu galau itu gaya laupan. Gaya laupan mereka itu enjoy saja. Kan bisa penampilan, bisa apa. Tentu nanti dengan adanya Samanera yang begitu relatif usianya muda, lagi ngefan ini. Sebentar lagi ini Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari kalangan yang sangat muda. Apa tak ditakutkan? Ya toh. Jadi tidak usahlah khawatir, kita selalu semangat, tidak malam ini dengan dibacakan serangkaian parita sutta maupun kata oleh Yang Mulia Samanera yang muda ini. Semuanya tidak ada kekhawatiran. Kalau khawatir kita ada ajaran Buddha yang begitu agung yang ditujukan Abhaya Parita. Tentu malam ini sungguh luar biasa. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Su Kasin yang tiap kali tampil selalu menyemangati dan membuat segar suasana. Selanjutnya mari kita mendengarkan pengumuman dari Romo Edi. Silakan Romo. Ya baik, terima kasih. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Untuk hari Selasa depan, tanggal 21 Mei, pembacaan parita dipimpin langsung oleh Yang Terluhur atas Silani Dhammanandini. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Hili. Kami mohon juga apabila nama-nama tersebut sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita lagi, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan Patidana. Punya sida nikatasa yana nyani kata nime te sanca bakino hontu sattanang tapamanaka ye pia gunawanta ca mayang mata pita dayo dita meja piaditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma jatuyo nika pance kaca tuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu
Awera suka jiwino kemapadan japa pontu tesasa sijatang subah. Satu, satu, satu. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri atas 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita tutup pembacaan parita pada malam hari ini dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawan Budang Bhagawantang Abhiwadeni Swakatu Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sangghaka Sangho Sanggang namami. Demikianlah pembacaan parita online yang dikoordinir oleh Grup Anjang Sana Edaka Surabaya pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024. Terima kasih kepada Samanera Damarato atas kehadirannya memberikan anusasana dan pembacaan parita kesembuhan. Dan terima kasih juga kepada Rama Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti pembacaan parita kesembuhan pada malam ini. Semoga kebajikan yang kita lakukan pada hari ini memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan kepada saudara-saudara yang sedang sakit, kami ucapkan semoga cepat sembuh, tetap semangat, dan semoga cepat sehat dan beraktivitas kembali. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan tekad Sabe Sata Bawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Anumodana Samanera. Anumodana Terima Sam. kasih Samanera. Sampai kasih ketemu lagi Sam. pegawainya. Oke, Ya, semuanya. Terima kasih semuanya. sampai ketemu di kota Surabaya. Sampai ketemu lagi Sam. Baik, Romo. Ya, makasih. Silakan Ya, ditutup, terima Ode. kasih semuanya. Oke, terima kasih Sam sudah Ya. hadir bersama kami, guys. Yang kapan hari kita sudah pernah ngundang suhu di Surabaya ya, di Wihara Eka Dhammaloka. Oke, nanti kapan-kapan jangan bosan kita repotin lagi ya Sam. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih, Selamat malam, Sam. sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Yuk kita Dadah. hitung mundur 5, 4, 3, Selamat 2, malam 1. semuanya. Bye semuanya. Selamat Oke malam. semuanya. Sehat dan Selamat malam berbahagia. semuanya. Sampai jumpa.